no keys, push to start. Yeah, you know what it is. Yang pertama, pengertian PPh pasal 21. Definisi umum. Pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dari pekerjaan atau jasa. Kemudian ada karyawan tidak tetap. Pekerja tanpa perjanjian kerja jangka panjang, menerima upah berdasarkan hari kerja, proyek, atau hasil tertentu. Kemudian selanjutnya ada subjek pajak. Yang pertama, pekerja harian, yaitu individu yang bekerja berdasarkan hitungan hari dengan upah harian. Kemudian ada pekerja lepas, itu freelance yang mengerjakan proyek tanpa ikatan kerja tetap. Kemudian ada pekerja borongan, yaitu pekerja yang menerima upah berdasarkan unit pekerjaan yang diselesaikan. Kemudian selanjutnya ada objek pajak. Yang pertama, upah harian, pembayaran berdasarkan jumlah hari kerja yang dilakukan pekerja. Kemudian ada upah borongan, pembayaran berdasarkan penyelesaian pekerjaan atau proyek tertentu. Kemudian ada honorarium, pembayaran atas jasa profesional dan pembayaran sejenisnya. Tarif PPh pasal 21 berdasarkan PMK nomor 168 PMK titik 03 2023. 1. Penghasilan kurang dari 450 per hari tidak dikenakan pajak jika penghasilan bulanan tidak melebihi 4.500.000. 2. Penghasilan lebih dari 450.000 per hari dikalikan 30 hari, kemudian dikenakan tarif progresif sesuai pasal 17 UU PPh. Tarif progresif PPh berdasarkan lapisan PKP sampai 60 juta tarifnya 5%, 60 juta sampai 250 juta tarifnya 15%, 250 juta sampai 500 juta tarifnya 25%, 500 juta sampai 5 miliar tarifnya 30%, di atas 5 miliar dikenakan 35%. Contoh perhitungan kasus upah 600.000 per hari, pekerja lepas bekerja 20 hari dalam sebulan. 2. Penghasilan bulanan 600.000 kali 30 sama dengan 18 juta. PKP setelah PTKP 18 juta dikurangi 4.500.000 sama dengan 13.500.000. PPh pasal 21 13.500.000 dikali 5% sama dengan 675.000. Pajak penghasilan pasal 22. Pajak penghasilan pasal 22 adalah pajak yang dikenakan atas kegiatan perdagangan barang tertentu, baik yang dilakukan oleh badan usaha, pemerintah, maupun swasta. Pajak ini bersifat pemungutan di muka sebagai bentuk mekanisme withholding tax, di mana pemungut pajak adalah pihak tertentu yang ditunjuk oleh pemerintah. Pemungutan pajak pasal 22 diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan UU PPh nomor 36 tahun 2002 dan peraturannya pelaksanaannya seperti Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 34 PMK 010/7/2017 serta aturannya terbaru yang berlaku. Tujuannya adalah untuk mengamankan penerimaan pajak dari sektor-sektor strategis dan ekonomi khusus. Subjek PPh pasal 22. PPh pasal 22 dikenakan pada pihak-pihak tertentu yang terlibat dalam kegiatan impor atau penjualan barang mewah dan barang tertentu lainnya. Bendaharawan pemerintah dan BUMN atau BUMN. Pihak yang melakukan pembayaran atas perdagangan barang oleh instansi pemerintah atau badan usaha milik negara atau daerah. Kedua, importir atau eksportir tertentu. Wajib pajak yang melakukan impor barang dan atau ekspor komoditas tambang tertentu. Yang ketiga, industri dan produsen tertentu. Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, pelumas, industri semen, kertas, baja, dan otomotif. Yang terakhir ada pembeli bahan baku. Pihak pembeli bahan baku untuk keperluan industri tertentu seperti industri agribisnis atau pengolahan. Objek PPh pasal 22. PPh pasal 22 dikenakan atas berbagai jenis transaksi dan barang yang memiliki karakteristik khusus seringkali bersifat mewah, strategis, atau melibatkan badan usaha tertentu. 1. Impor barang. Barang yang diimpor oleh importir baik yang memiliki API atau angka mengenal impor maupun tidak. Kedua, penjualan barang mewah. Penjualan kendaraan bermotor seperti barang properti mewah atau barang lain yang tergolong mewah oleh produsen atau importir. Yang ketiga, penjualan hasil produksi pertanian, perkebunan, kehutanan.
pembelian komoditas seperti kelapa sawit, teh, kopi, dan hasil tambang oleh badan usaha atau industri. Dan terakhir ada penjualan bahan bakar, gas, dan pelumas. Penjualan bahan bakar, minyak, gas, dan pelumas oleh produsen atau importir pada distributor atau konsumen akhir. Tarif pajak PPh pasal 22. Tarif pemungutan pajak penghasilan pasal 22 bervariasi, bergantung pada jenis kegiatan ekonomi, objek transaksi, serta status wajib pajak yang memiliki atau tidak memiliki API. Jenis transaksi, barang impor barang memiliki API, tarifnya itu 2,5%. Yang kedua, impor barang tidak memiliki API, tarifnya 7,5%. Tiga, pembelian oleh bendaharawan pemerintah, BUMN atau BUMD, tarifnya 1,5%. Yang keempat, penjualan hasil produksi tertentu, misalnya semen, tarifnya 0,25%. Yang terakhir, ada penjualan bahan bakar minyak, tarifnya 0,25% sampai 0,3%. Contoh perhitungan PPh pasal 22. Kasus contoh, sebuah perusahaan melakukan impor barang dengan nilai 500 juta dan memiliki angka pengenal impor atau API. Dasar pengenaan pajaknya. Nilai impor barang yang menjadi dasar perhitungan PPh pasal 22 adalah 500 juta. Tarif PPh pasal 22. Untuk importir yang memiliki API, tarif PPh pasal 22 yang dikenakan adalah 2,5% dari nilai impor. PPh pasal 22 terhutang 500 juta dikali 2,5% sama dengan 12.500.000. Kesimpulan, PPh pasal 21 karyawan tidak tetap, pajak penghasilan pasal 21 untuk karyawan tidak memiliki mekanisme perhitungan yang spesifik. Berbeda dengan karyawan tetap, pemahaman yang akurat tentang status kepegawaian dan metode perhitungan harian, mingguan, bulanan sangat penting untuk menghindari kesalahan dan memastikan pemotongan pajak yang sesuai. Untuk PPh pasal 22 diterapkan pada aktivitas impor barang dan penjualan barang tertentu. Tarif yang dikenakan bervariasi, khususnya bagi importir yang memiliki angka pengenal impor atau API atau tidak. Mengidentifikasi transaksi yang dikenakan PPh pasal 22 dan menerapkan tarif yang benar adalah kunci. Pentingnya kepatuhan pajak terhadap ketentuan PPh pasal 21 dan pasal 22 adalah kewajiban hukum bagi setiap wajib pajak. Ketidakpatuhan dapat berujung pada sanksi administrasi berupa denda atau bunga, serta masalah hukum lainnya. Kepatuhan memastikan kelancaran operasional bisnis dan menghindari resiko finansial. Implikasi praktis bagi wajib pajak diharapkan untuk selalu melakukan pencatatan yang rapi dan akurat, memahami peraturan perpajakan terbaru, serta secara proaktif mencari konsultasi dari ahli pajak bila diperlukan. Pengelola pajak yang baik akan mendukung stabilitas dan pertumbuhan usaha.